gue ingin membagikan tips-tips hemat Krismon 97 dan 98 yang gue rasa cukup bisa dipraktekkan di tahun 2020. Ya, halo, ketemu lagi dengan gue Pita. Memang kita semua tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia tengah mengalami penurunan, bahkan resesi. Banyak orang yang membanding-bandingkan kondisi ekonomi sekarang ini kok mirip dengan krisis ekonomi atau krisis moneter tahun 97 ya. Well, nggak mirip sih, karena memang banyak sekali perbedaannya antara krisis ekonomi sekarang dengan krisis ekonomi tahun 97. Tahun 97 itu krisis ekonominya dimulai dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana rupiah itu turun 60% dari 2.400 menjadi 10.000. Akibatnya barang-barang harga kebutuhan pokok yang saat itu banyak dibeli dalam dalam mata uang dolar jadi melambung tinggi. Kondisi ekonomi ini menjalar kemana-mana sehingga menyebabkan krisis politik, krisis sosial, dan itu memang meninggalkan sejarah yang tetap ada di Indonesia. Gue ketika masa itu gue masih sekolah dan gue merasakan banget bahwa kehidupan orang itu sangat berat. Gue sendiri di keluarga gue mengalami, karena ketika krisis ekonomi itu terjadi, memang kedua orang tua gue mengalami PHK. Suasananya itu sendiri memang banyak sekali ketidakamanan dan banyak sekali gejolak, sehingga memang itu bikin kondisi kalau menurut gue tidak terkontrol. Tapi segala sesuatu pasti ada akhirnya. Setelah Krismon selesai, ternyata ekonomi Indonesia naik dengan sangat tinggi. Gue percaya bahwa kita itu tidak boleh melupakan sejarah. Jadi gue ingin membagikan tips-tips hemat Krismon 97 dan 98 yang gue rasa cukup bisa dipraktekkan di tahun 2020. Tips yang pertama, memasak makanan kita sendiri di rumah. Itu sangat mengurangi biaya. Biaya hidup seseorang atau suatu keluarga yang paling tinggi itu adalah anggaran untuk tempat tinggal, baik rumah, cicilan rumah, kontrak, kos, dan yang kedua itu adalah biaya makan. Gue pun sampai sekarang adalah tipe orang yang masih suka membawa bekal makanan ketika gue pergi ke kantor. Tips yang kedua, belanja sesuai kebutuhan dan selalu menghabiskan makanan yang dibeli. Banyak orang selalu bilang bahwa salah satu cara berhemat itu adalah membeli makanan dalam jumlah banyak. Itu sebenarnya menurut gua tidak tepat, karena pengalaman kita waktu itu ya, kami pernah membeli beras 1 karung 50 kilo itu dimakan sampai berbulan-bulan tidak habis, yang akhirnya menyebabkan beras tersebut tuh akhirnya rusak dan itu nggak kemakan, akhirnya malah harus dibuang. Tidak malu memakai barang bekas atau second hand. Ini mungkin bakal agak sulit ya buat gue. Sampai sekarang masih menerima, gue dengan senang hati menerima kalau ada saudara-saudara gue yang memberikan gue misalnya kosmetik yang cocok dengan gue, atau baju, atau sepatu, atau bahkan alat-alat elektronik. Kalau misalnya ada yang, contohnya ini, di rumah gue ada CCTV yang selalu gue gunakan, dan ini adalah limpahan dari saudara. Maksud buat gue itu adalah sesuatu barang yang sebenarnya masih berguna dan gak ada salahnya kalau masih bisa digunakan. Belajar DIY, ini sesuatu yang gue pelajari dari bokap gue, dan nyokap gue juga akhirnya keterusan sampai sekarang, yaitu tidak gampang membuang barang. Bokap gue itu adalah orang yang suka bertukang, jadi dia itu bisa membuat lemari, membuat meja, dan membuat berbagai macam hal. Dan dia sendiri akhirnya
mengajarkan, membuat kita belajar. Contohnya ada, kayaknya ada panci nih, pancinya kok kayaknya sudah mulai agak-agak pegangannya sudah agak nggak baik nih, udah mulai ini. Kita tipe yang tidak akan kita buang, coba diperbaiki dulu pegangan pancinya, toh pancinya masih bisa digunakan. Ada banyak banget yang bisa sumber-sumber yang bisa kita pelajari. YouTube itu adalah salah satu sarana untuk belajar DIY dengan sangat banyak. Kalau memang benar tidak bisa, gue bawa ke tukang reparasi untuk diperbaiki karena mereka pasti punya kemampuan yang lebih daripada gue. 5. Kita tidak menggunakan kredit atau selalu menabung kalau ingin membeli sesuatu. Karena krisis ekonomi, salah satu yang pengalaman yang gue ingat banget, waktu masa krisis ekonomi yang namanya suku bunga kredit itu melonjak tinggi sekali. Dan banyak juga bank itu dilanda rush sama orang-orang yang berusaha untuk mengambil uang mereka. Jadi cash itu sangat langka. Dan banyak bisnis yang jadi bangkrut karena mereka punya kredit tapi tidak bisa dibayar kembali gitu. Jadi kredit itu merupakan buat gua mungkin jadi suatu semacam sesuatu yang sangat gue hindari. Itu sebabnya sampai sekarang kalau gue punya kartu kredit itu sangat hampir tidak pernah gue pakai. Fungsinya kartu kredit lebih untuk memastikan untuk mengatur jadwal pembayaran saja. Ketika gue punya kartu kredit pun gue selalu bayar lunas dan gue tidak pernah membelanjakan sesuatu dengan kartu kredit, sesuatu yang jumlahnya besar dengan kartu kredit kalau gue tidak punya uangnya. Karena yaitu trauma masa ketika krismon, di mana kredit itu banyak menghancurkan kehidupan ekonomi seseorang yang ternyata gagal bayar. Itu sebabnya sekarang pun gue selalu berusaha untuk tidak menggunakan kredit dalam membeli sesuatu. Mobil gue yang pertama memang gue menggunakannya cicilan. Gue beli mobil gue cicilan. Tapi setelah gue lunas bayar, gue terus terang tidak punya lagi kredit apapun. Termasuk ketika gue beli properti ini, gue tidak menggunakan kredit. Gue menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang dan berinvestasi sehingga kebeli tempat yang gue tinggali sekarang ini secara cash. Yang keenam, beli pakaian yang bisa tahan selama mungkin. Dan kalau misalnya pakaiannya rusak, misalnya bolong-bolong atau apa, gue belajar untuk menjahit sendiri. Usia satu pakaian tuh bisa gue perpanjang lagi. Bahkan kalau misalnya satu baju sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi, biasanya sama gue atau nyokap gue itu kita repurpose, kita gunakan untuk hal yang lain. Jadi kalau misalnya kayak baju ini ya umurnya lumayan lah ya, sudah ya kelihatan lah bukan baju yang baru, tapi ini toh di rumah, jadi gue nggak perlu yang keren-keren amat. Gue baru aja ada salah satu baju yang sudah benar-benar tamat riwayatnya, itu kami gunakan ulang menjadi kain lap. Yang ketujuh itu adalah menanam makanan sendiri. Punya halaman kecil, itu nyokap gue itu suka menanam cabe, jeruk nipis, terus pandan. Jadi kadang-kadang tuh ketika gue masih kecil, ketika nyokap gue lagi masak, nyokap gue bisa tiba-tiba bilang, "Pergilah, Pita, pergi ambil daun jeruk." Jadi gue bawa pisau, terus gue potong sendiri daun jeruk atau memetik bumbu-bumbuan, kemudian gue bawa ke dapur. Dan terus terang gue merasa itu sesuatu yang makanan yang fresh. Gue rasa itu sesuatu yang sebenarnya pun masih bisa dilakukan bahkan di tahun 2020 sekarang ini. Ini yang ke-8. Lebih memilih membeli sesuatu dengan
produk lokal. Krismon 97 dan 98 itu akibat rupiah, perbandingan harga rupiah yang nilai kursnya jatuh dibandingkan dengan US dollar. Karena beli produk lokal itu pasti harganya lebih berbeda dibandingkan dengan produk impor, terutama karena produk impor naik turun akibat US dollar itu. Yang ke-9, Krismon 97 dan 98 membuat gua menyadari pentingnya yang namanya uang. Misalnya, itu sebabnya sampai sekarang ini, dari nyokap gua sampai sekarang, gua adalah tipe yang tidak malu mengumpulkan uang receh. Kemudian gue inget juga bahwa nyokap gue itu di masa Krismon, untuk mendapatkan sedikit uang tambahan, nyokap gue itu akan mengumpulkan koran bekas. Itu akan dibawa pulang, kemudian akan kami kumpulkan sehingga cukup banyak, lalu akan dijual ke pedagang koran bekas. Nyokap gue dulu dia biasa jalan pagi kan, kalau pagi-pagi itu dia suka jalan pagi. Sambil dia jalan pagi, dia kalau ngeliat ada botol, dia akan pungut. Kemudian dia pungut, dia bawa pulang, bisa dapat 1 atau 2 atau 3. Dia suka bawa kantong gitu, terus dia bawa, terus dia ambil, kemudian dia kumpulkan jadi kayak satu karung besar, dan itu dia jual. Setelah terkumpul banyak, dia jual ke pedagang barang bekas. Itu bisa dapat uang mungkin beberapa ribu, yang ketika masa itu sangat berarti sekali. Seperti uang ini penuh, kita akan pergi ke Indomaret, ke supermarket seperti Indomaret dan lain-lain yang kemudian kita tukerin. Jadi di situ ketika kita beli, kita tukarkan ke mereka, terus kemudian kita bisa pulang bawa telur, bawa susu. Jadi itu sebenarnya pelajaran buat gue juga. Segala sesuatu, nilai uang itu ada harganya. Jadi begitulah beberapa tips gue. Memang krisis ekonomi tahun 2020 masih terus jalan, tapi seperti kata pepatah, badai pasti berlalu. Orang yang tidak bisa belajar dari sejarah akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebabnya gue membagikan tips-tips hemat ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat lo semua. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.